Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Martini Ana dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang KD 3.3, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian yang saling berkaitan, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, pengertian teks sejarah, yang kedua, manfaat teks cerita sejarah, yang ketiga, ciri-ciri sebuah teks sejarah, dan yang terakhir, jenis-jenis teks cerita sejarah. Kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu pengertian teks sejarah. Apa sih pengertian teks sejarah itu? Nah, teks sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Pengertian lain dari teks sejarah, teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau yang dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan yang nantinya akan menjadi teks kenyataan sejarah. Selanjutnya, manfaat dari teks cerita sejarah. Nah, di sini ada 6 manfaat yang akan kita temukan dalam teks sejarah. Yang pertama, memberikan kesadaran waktu bahwa kehidupan pasti berubah, bertumbuh, berkembang melewati waktu. Oleh karena itu, setiap insan akan senantiasa berupaya mengukir sejarah kehidupan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, memberikan pelajaran yang baik dengan mengambil hikmah dari kesalahan yang terjadi, baik positif maupun yang negatif. Yang ketiga, memperkokoh rasa kebangsaan atau nasionalisme karena terbentuknya suatu bangsa disebabkan oleh kesamaan sejarah besar di masa lampau. Kemudian yang keempat, memberikan ketegasan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa karena setiap bangsa memiliki pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan sejarah kita adalah bangsa yang tidak mudah menyerah, gigih dalam melawan semua bentuk penjajahan. Dengan demikian, tidaklah layak bagi kita sebagai generasi penerusnya begitu mudah menyerah dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Yang kelima, sumber inspirasi untuk menumbuhkan cita-cita masa depan dari pengetahuan dan cita-cita masa lampau. Dan bisa pula memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas buat keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara buat kita lebih baik lagi. Nah, dan yang terakhir, keenam, sarana rekreatif, yaitu bisa memberikan rasa gembira dan senang kepada si pembaca tersebut. Adapun jenis-jenis teks cerita sejarah itu ada 2. Yang pertama, sejarah fiksi, dan yang kedua, sejarah non-fiksi. Nah, untuk sejarah fiksi terdiri dari 4 macam. Yang pertama, novel, yang kedua, cerpen, yang ketiga, legenda, dan yang keempat, roman. Nah, yang pertama tadi adalah novel. Kalau novel itu adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Penulisnya disebut dengan novelis. Ya, mungkin anak-anak ibu sekalian sudah ada yang pernah membaca novel. Kemudian yang kedua tadi adalah cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek yang berbentuk prosa naratif fiksi, kemudian cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang.
Mungkin anak-anak ibu juga ada yang pernah menulis cerita pendek ini sendiri. Yang ketiga tadi adalah legenda. Legenda ini adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang adalah sesuatu yang benar dan pernah terjadi. Untuk di daerah Kabupaten Kapin kita sendiri ada yang namanya legenda Batu Aku atau legenda Raja Angin. Nah, kemudian yang keempat adalah roman. Roman ini adalah kisah percintaan, yaitu jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Kemudian tentang sejarah non-fiksi. Nah, sejarah non-fiksi ini terdiri dari 4. Yang pertama, biografi. Nah, biografi ini adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya yang ditulis itu adalah tentang orang-orang yang terkenal, seperti pahlawan, politisi, aktor, atau atlet. Nah, untuk contoh pahlawan itu ada biografi Cut Nyak-Dien. Kemudian lagi tentang politisi ada biografi tentang B.J. Habibie. Lalu tentang atlet ada biografi Cristiano Ronaldo. Kemudian yang terakhir itu ada contoh dari aktor, ada biografi Reza Rahadian. Selanjutnya yang kedua itu ada autobiografi. Autobiografi ini merupakan kisah atau keterangan hidup seseorang yang ditulis oleh orang itu sendiri. Nah, untuk yang contoh autobiografi ini ada autobiografi Saddam Hussein. Itu adalah salah seorang pernah menjadi presiden Irak. Kemudian lagi contoh lain dari Indonesia itu ada autobiografi Muhammad Hatta, wakil presiden yang pertama di Indonesia. Selanjutnya sejarah non-fiksi yang ketiga itu ada tentang cerita perjalanan. Nah, untuk cerita perjalanan ini adalah teks yang menceritakan tentang sebuah perjalanan. Untuk cerita perjalanan ini mungkin kalian pernah melakukan itu sendiri. Contohnya perjalanan melakukan wisata, di mana kalian pergi ke tempat-tempat wisata dan kalian menceritakan tentang bagaimana keadaan di sana dan lain sebagainya. Atau contoh lainnya itu adalah perjalanan ke museum. Nah, misalnya kalian pernah pergi ke museum, kalian menceritakan bagaimana kondisi dan keadaan di sana. Sejarah non-fiksi yang keempat itu ada yang namanya catatan sejarah. Nah, catatan sejarah merupakan teks yang menceritakan fakta atau kejadian di masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Nah, untuk contoh ini peristiwa sejarah pada masa kerajaan, atau catatan sejarah tentang gempa yang terjadi, atau catatan sejarah bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Anak-anak, semoga hari ini kalian mampu memahami dari pengertian, manfaat, ciri-ciri dan jenis dari teks cerita sejarah. Berakhir sudah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, tetap dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Demikian pertemuan kita pada pembelajaran daring pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.